Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, pada video kali ini kita akan membahas salah satu materi yang akan dipelajari di kelas 12 pada kurikulum Merdeka, yaitu statistik bivariat. Pernah nggak sih teman-teman memikirkan hubungan antara dua hal? Misalnya, apakah semakin lama waktu kita belajar akan benar-benar membuat nilai ujian kita semakin tinggi? Atau, misalnya seberapa pengaruh intensitas kita berolahraga dalam seminggu terhadap berat badan? Nah, kalau kalian pernah memikirkan hal tersebut secara tidak langsung, kalian sudah mengenal apa itu statistika bivariat. Oke, langsung aja kita bahas. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, saya Lucinda. Saya Naila Jenny. Halo, aku Hanif Nur. Halo, nama saya Dara Mila Radian. Halo guys, nama gue Muhammad Fatansyah. Oke, kita mulai dari pengertian ya. Pengertian statistika itu berasal dari bahasa Latin, yaitu status, yang berarti keadaan atau data yang dikumpulkan. Dalam konteks ilmu, statistika adalah cabang matematika yang mempelajari cara mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan menyajikan data. Bivariat berasal dari dua kata, yaitu bi dan variate. Bi artinya dua, variate dari variabel yang berarti hal yang bisa berubah-ubah. Jadi, secara bahasa, statistika bivariat berarti statistika yang melibatkan dua variabel. Artinya, analisa dilakukan untuk melihat hubungan, asosiasi, atau pengaruh antara dua variabel sekaligus. Nah, di sini kita masuk ke dalam tujuan ya. Yang pertama, mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel. Misalnya, hubungan antara waktu belajar dan nilai ujian. Yang kedua, mengetahui arah hubungan, apakah hubungan tersebut searah, positif, atau berlawanan arah, negatif. Yang ketiga, mengetahui kuat atau lemahnya hubungan antara dua variabel yang dianalisa. Yang keempat, memprediksi nilai suatu variabel berdasarkan variabel lainnya. Contohnya, memprediksi nilai ujian dari lama waktu belajar. Yang kelima, membantu pengambilan keputusan berdasarkan pola hubungan yang ditemukan dalam data. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis analisa data bivariat. Yang pertama di sini terdapat variabel independen X, yaitu variabel bebas atau pemicu. Selanjutnya, variabel dependen Y, yaitu variabel terikat atau hasil. Contohnya, hubungan waktu belajar yang lebih lama, variabel X, dengan nilai hasil ujian yang lebih tinggi, variabel Y. Nah, di sini ada penjelasannya nih. Arti dari variabel sendiri adalah suatu yang dapat berubah-ubah nilainya. Teman-teman, tapi dapat diukur atau diamati dalam suatu penelitian atau analisa data. Ingat, kata kuncinya nilai bisa berubah-ubah, namun dapat diukur atau diamati. Contoh, perhatikan kalimat berikut ini atau pertanyaan berikut ini. Apakah jumlah jam belajar berpengaruh terhadap nilai ujian? Nah, ini mengandung dua variabel. Teman-teman, yang pertama adalah jumlah jam belajar dan variabel kedua adalah nilai ujian. Dalam statistik bivariat, kita mencari hubungan antara dua variabel. Kedua variabel itu dapat dikatakan sebagai variabel bebas atau variabel terikat. Apa itu variabel bebas? Variabel bebas atau independent variabel merupakan pengaruh atau menjadi penyebab perubahan pada variabel lain. Nah, sementara variabel terikat atau dependent variabel adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Nilainya ini bergantung pada nilai variabel bebas. Nah, di sini teman-teman udah bisa menangkapkan variabel bebas itu yang mempengaruhi dan variabel terikat itu yang dipengaruhi. Ada hubungan sebab akibat. Jadi, variabel terikat akan berubah sebab berubahnya variabel bebas. Atau, untuk lebih jelasnya kita kembali ke pertanyaan yang tadi. Apakah jumlah jam belajar berpengaruh terhadap nilai? Nah, di sini jumlah jam belajar itu berperan sebagai variabel bebas dan nilai ujian itu berperan sebagai variabel terikat. Kenapa? Karena nilai ujian itu dipengaruhi oleh lamanya kita belajar. Atau dengan kata lain, nilai ujian itu sebagai akibat dari beberapa lama kita belajar. Nah, kalau teman-teman menggunakan beberapa buku yang berbeda, jangan bingung. Karena bisa aja istilah dari variabel bebas dan variabel terikat ini ada menggunakan istilah yang berbeda. Misalnya, variabel bebas ada yang menyebutkan sebagai variabel prediktor, sementara variabel terikatnya adalah variabel kriteria. Atau juga yang menggunakan istilah variabel stimulus dan variabel respon.
atau juga variabel input dan variabel output. Jangan bingung. Jadi itu semua sama aja ya. Variabel bebas dan variabel terikat atau independent dan dependent. Oh iya, ada satu lagi nih, namanya variabel antecedent dan variabel consequent. Sama aja. Tapi dalam video ini saya menggunakan istilah variabel bebas dan variabel terikat biar lebih mudah dipahami. Oke, sekarang teman-teman udah bisa menangkap kan apa hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Jadi variabel bebas itu mempengaruhi variabel terikat. Untuk variabel bebas ini kita sebut sebagai variabel X dan variabel terikat ini akan kita sebut sebagai variabel Y. Ini akan kita gunakan nanti ketika membuat sebuah grafik. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai metode visualisasi. Scatter plot. Pentingnya visualisasi, a picture is worth 1,000 numbers. Scatter plot adalah cara membuat dan membaca diagram pecar. Sedangkan korelasi positif adalah jika satu variabel meningkat, maka variabel lainnya cenderung meningkat. Contohnya kenaikan jam belajar dengan peningkatan nilai ujian. Yang ketiga, korelasi negatif. Jika variabel meningkat, variabel lainnya cenderung menurun. Contohnya peningkatan kecepatan mobil dengan penurunan waktu tempuh. Yang terakhir, korelasi nol. Jadi tidak ada pola atau hubungan yang jelas antara kedua variabel. Secara singkatnya, diagram pencar itu adalah cara yang kita gunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara dua variabel kuantitatif ya. Nah, kita kembali lagi nih ke contoh yang pertama. Apakah jumlah jam belajar itu berpengaruh terhadap nilai ujian? Tadi kita sudah dapat data sebagai berikut. Nih, kalau misalnya kita lihat dari data tabel ini, kita tidak bisa langsung menyimpulkan apakah ini berpengaruh baik atau buruk. Jika baik, maka diagram yang digunakan korelasi positif. Jika tidak, maka diagram yang digunakan adalah korelasi negatif. Nah, selanjutnya ada metode statistik. Bagian ini menjelaskan cara menghitung hubungan berdasarkan jenis datanya. Yang pertama, numerik dengan numerik, yaitu menggunakan korelasi Poisson R untuk melihat hubungan linear. Lalu yang kedua, kategorikal versus kategorikal. Ini menggunakan tabel kontingensi, course tab, dan uji chi-square. Lalu yang ketiga ada numerik versus kategorikal, yaitu membandingkan rata-rata menggunakan t-test atau NOVA. Selanjutnya ada interpretasi korelasi kausalitas. Di sini terdapat peringatan penting yang hanya karena dua hal berhubungan bukan berarti yang satu menyebabkan yang lain. Di sini juga ada contoh klasiknya. Contohnya adalah penjualan es krim dan serangan hiu sama-sama naik di musim panas. Apakah es krim menyebabkan serangan hiu? Tidak. Keduanya dipengaruhi oleh variabel ketiga, yaitu cuaca panas. Berikut merupakan rumus yang akan digunakan untuk menghitung analisa bivariat. Tolong diperhatikan ya rumusnya teman-teman. Oke guys, ini merupakan rumus yang akan kita gunakan untuk mengerjakan soal analisa data bivariat. Oke guys, kita barusan sudah belajar mengenai statistik bivariat. Dimulai dari pengertian, statistik bivariat itu apa, kemudian apa saja yang disebut dengan variabel bebas dan terikat. Kemudian, bagaimana cara menyajikan data secara visual. Kita juga sudah membahas mengenai diagram pencar, bagaimana cara membuat diagram pencar, dan apa saja jenis diagram pencar. Kemudian, apa yang disebut dengan outliner. Mungkin ini beberapa contoh soal tentang statistika bivariat yang teman-teman bisa coba di rumah. Yuk guys, kita kerjain soal ini bersama-sama. Nah, teman-teman, tadi kan udah dijelasin di rumus pertama, data X sama data Y. Nah, di rumus kedua ini, kita juga pakai data yang sama. Data yang sama seperti rumus tadi, yaitu data X-nya, data Y-nya masih sama kayak data sebelumnya. Sekarang kita masukin X, Y. Di sini 2, enter, 3, enter, 4, enter, 5, enter, 6, enter. Nah, Y-nya itu dari rentang 6, 10, 70, 75, 75, 8, 10, 8, 5. 8, 5. Dah, X-nya udah kita peroleh. Data X-nya kita udah punya guys. Nah, sekarang kita coba rapiin dulu ya, pakai kita tabelin lah biar kelihatan rapi. Nah, X-nya ini kita tandain sebagai tanda ya guys, biar kalian gak bingung mana X mana Y. Jadi kita tandain aja X-nya. Dah. Nah, di rumus kedua kita harus nambahin sekitar 4 kolom ya guys. Nah, jadi 4 kolom itu yang pertama kita tambahin adalah XI rata-rata. Kayak gini ya guys, XI rata-rata. Di sampingnya kita tambahin II rata-rata. Nah, yang
ketiga tambahin lagi, itu XI rata-rata, kita tutup kurung, kita buka kurung lagi, II rata-rata. Kan ini kan gak muat nih guys, kayak dia menyatukan sama F. Nah ini tabelnya atau ininya kita geser aja guys, sesuai sama tulisan data guys. Nah jadinya muat kan, muat semua. Nah yang ini kita bikin lagi XI rata-rata. Oh salah guys, maaf. Jadi ini kita buka kurung, tutup kurung, dipangkatin. Pangkat itu ada di angka 6. Kalau di laptop saya ada di angka 6. Biasanya sih di laptop itu ada di angka 6. Nah, di mana pangkatnya? Pangkatnya itu yang bentuk segitiga ke atas, di angka 6 di laptop, di keyboard laptop. Ada dia kayak bentuk segitiga, tapi nggak segitiga. Jadi cuma kepala segitiga aja. Biasanya disebut bisa gunung, bisa kepala segitiga gitu. Nah, kalian pencet kayak gini. Kalian sebelum pencet itu kalian pencet shift, baru kalian tekan angka 6, nanti keluar simbol seperti ini. Nah, simbol seperti ini itu adalah pangkat. Jadi, pangkat yang dipakai di rumus ini adalah pangkat 2. Sama berlaku juga buat setelahnya, yaitu II rata-rata. Please jangan kelupaan sama tanda kurung ya guys, karena tanda kurung itu penting banget di Excel. Tanda kurung itu penting banget ya guys di sini. Jadi jangan sampai lupa. Ini. Bentar guys. Sama dengan II. Kalian gak usah panik ya guys kalau misalkan kalian kayak datanya tiba-tiba kehapus atau kayak jadi kosong. Kalian tinggal pencet yang ini doang nih. Kalian tinggal pencet ini aja. Oke. Nah, II rata-rata pangkat 2 udah beres. Nah, sebelum itu kita rata-ratain dulu nih guys X-nya. Caranya gimana? Caranya kayak gini, sama dengan rata-rata itu pakai average. Nah, average sama dengan klik data X 2. Nah, tarik ke bawah. 2, tarik ke bawah. Nah, sampai batas data kalian ya guys. Kalau misalkan data kalian ada 10, oh berarti ya udah batasnya cuma sampai 10 data aja. X-nya nggak usah ikut di rata-rata ya guys. Cuma angka-angka yang ada di data X dan di angka Y seperti itu teman-teman. Udah tutup kurung, enter. Nah, kalian nggak usah takut ya. Kalian nggak usah takut atau kalian panik. Kenapa kok pas di rata-ratain datanya kecil banget? Namanya juga rata-rata guys. Nggak nentu gitu loh. Tanda rata-rata tuh diambil tuh dari rata-rata keseluruhan data gitu. Nah jadi, sebenarnya ada trik cepatnya sih buat langsung nemu average Y. Cuma kan mungkin kalian belum terlalu bisa ya. Jadi aku bikin lagi seperti ini ya guys. Aku ketik manual average, buka kurung, tarik data pertama, angka pertama, kita tarik sampai angka terakhir. Tutup kurung, enter. Nah, buat nyari XI rata-rata gimana? XI rata-rata itu sama dengan data X yang pertama ini, yang angka 2 ini, kita pencet. Lalu kita pencet tanda kurang. Nah, kita pencet ini rata-rata X, kita pencet rata-rata X yang tadi kita udah cari. Terus biar dia datanya nggak pecah atau angkanya nggak pecah kemana-mana, maka kita kunci guys yang si rata-ratanya, yaitu dengan cara pakai tanda dolar, tanda dolar uang di angka 4B. Kalau di keyboard aku ada di angka 4. Biasanya keyboard laptop pasti ada di angka 4 atau di angka lain, tapi yang penting simbolnya seperti ini teman-teman. Nah, ini sebagai kunci ya teman-teman. Yang dolar ini sebagai kunci untuk angka datanya nggak pecah-pecah. Oke, langsung aja kita enter. Nah, ketemu kan hasilnya -2. Oke, kita tarik -2 ini ke bawah sini, sampai bawah sini. Nah, nggak apa-apa, paling akhir tuh memang 0, memang nggak ada. Jadi kalian nggak usah panik ya teman-teman. Nah, ini sama II rata-rata, sama kayak tadi XI rata-rata caranya. Pencet dulu angka data pertama di Y, terus dikurang sama jumlah dikurang rata-rata si Y. Kita pencet juga, kita tambahin juga di sini dolarnya. Nah, biar dia nggak kepecah-pecah ya teman-teman. Udah. Nah, ini hasilnya kita tarik ke bawah sampai sini. Dah. Oke teman-teman. Nah, XI rata-rata
sama YI rata-rata, ini gimana kak? Yang ini. Nah, ini caranya itu tinggal dikali guys. Jadi XI rata-rata dikali YI rata-rata, yaitu ini min 2, yang di angka min 2 kalian pencet, dikali itu pakai bintang ya teman-teman. Di sini kalinya nggak pakai kali X, tapi kalinya pakai kali bintang, supaya perkalian kalian tuh bisa menghasilkan. Tapi kalau misalkan kalian cuma pakai rumus kalian pakai X, perkalian kayak X, itu nggak bisa ya teman-teman. Itu harus benar-benar pakai bintang. Bintang itu kalau di keyboard laptop adanya di atas 8. Nah, kita pencet shift, pencet, nah keluar nih dia simbol bintang ini. Pencet ini, pencet data YI rata-rata, terus sudah kita enter, kita tarik sampai bawah lagi guys. Sampai bawah. Nah, terus buat ini gimana? Ini gampang banget teman-teman. Ini cuma di pangkat 2 doang. Jadi kalian pencet ini, pencet pangkat 2. Udah. Nah, tarik sampai bawah lagi. Yang ini juga berlaku ya teman-teman. Pencet YI rata-rata, pangkat 2. Tarik lagi sampai bawah. Nah, udah nih kita ketemu semua. Apakah udah kak? Belum, kita belum ketemu hasil akhirnya. Nah, makanya kalau kalian mau rapihin, kalian tuh tinggal tarik ini, nih, kalian blok, ya biar kalian gak bingung. Oke, biar kalian gak bingung, kalian ketengahin datanya. Nih, cat yang tengah-tengah ini, terus kalian kirim border. Nah, yang paling atas ini kita warnain guys, pakai ini. Terserah kalian mau pakai warna apa, sekreasi kalian mungkin. Nah, ini itu rata-rata ya teman-teman. Ini tuh rata-ratanya. Aku tulis di sini rata-rata ya teman-teman. Nah, nanti kita masukin ada jumlah dari data-data yang di sini guys. Tapi rata-ratanya nggak usah kita masukin, cuma sampai batas data terakhir. Misalkan yang X itu kan data awal 2, data terakhirnya 6. Nah, itu kita jumlahkan guys. Sigmakan namanya. Tapi di sini kita tulisnya bukan sigma, tapi sum. Kita buka kurung, kita klik ini, kita klik sampai bawah, sampai angka terakhir yang ada di data. Sekali lagi ya teman-teman, bukan yang ini tidak perlu kita masukkan karena ini rata-rata, jadi ini kita tidak perlu masukkan. Nih, kita tambahin dulu ya. Ini tuh rata-rata teman-teman. Kalian nggak usah masukin dia ke rumus sum. Kalian cukup cari dan kalian diemin aja. Nanti juga mereka berguna buat ngebantu kalian. Nah, kalian cek dulu, udah bener nggak sih? Nah, ini kan nggak ada. Kalian tarik ini dari yang ini, kalian tarik sampai ujung sini. Nah, berubah kan? Kalau udah berubah, nah kita tulis dulu. Ini jumlah dari data keseluruhan guys. Nah, dibedakan aja. Oke, sekarang caranya kita bagi si XI rata-rata ini sama YI rata-rata ini. Kita pangkatin guys, kita pangkatin. Nih, biar kalian gak bingung, taruh di sekitar sini aja guys, di samping. Sama dengan nih, kalau akar itu tuh dia pakai SQRT. Hasil yang ini jumlah XI rata-rata kalian pencet, kalian kali sama hasil jumlah YI rata-rata pangkat 2. Nah, tutup kurung. Oke, udah ketemu hasilnya. Nah, habis dari ini gimana kak? Nah, habis dari gini kalian langsung buat di bawah sini, boleh di mana aja deh sesuka kalian, tapi yang penting bisa menunjukkan hasilnya. R sama dengan di sini deh, di sini aja boleh. R sama dengan lagi ini dibagi guys. Dibagi itu di sini tuh bukan dibagi pakai bintang malah, tapi bintang itu perkalian pangkat dolar. Nah, jadi di sini buat bagi itu kita pakai tanda miring guys, miring seperti ini. Nah, miring seperti ini. Lalu kita klik ini, ketemu hasilnya. Nah, ketemu hasilnya segini. Udah ketemu hasilnya, kita giniin, kita rebelin ininya, kita pindahin ke sebelah sini. Nah, udah. Jadi kalau kalian udah ketemu kayak seperti ini 0,986, nah ini kalian udah menemukan hasil jawaban akhir guys. Nanti kalian tinggal tambahin dia tuh. Kalau kalian udah menemukan hasil akhir seperti ini, kalian tuh bisa tambahin keterangan hasil akhir kalian tuh termasuk nilai korelasi tinggi, sangat tinggi, kuat, rendah, seperti itu ya guys. Nanti akan ditampilkan di sini. Nah, oke teman-teman, tadi kan kita udah bikin indeks korelasi rumus kedua seperti ini ya teman-teman. Hasilnya itu 0,98. Kategori korelasinya itu. Nah, berikutnya kita bikin
diagram pencar. Caranya gimana? Kan tadi di sini udah ada data X sama Y. Kita langsung pindahin aja guys ke sheet berikutnya. Seperti ini, kita copy, kita Ctrl C, terus kita klik sini. Ctrl I. Dah. Sepertinya teman-teman. Nah, untuk diagram pencar itu nggak harus bikin kolom-kolom berikutnya guys. Kita tinggal mencet data X ini 2, pencet 2, 60, geser sampai bawah, blok, kita blok, kita ke bagian insert. Nah, kita di bagian insert, ini yang ada bentuk huruf L tapi ada titik-titiknya, scatter. Nah, kita pencet yang paling awal teman-teman. Nih, oke, ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa ganti dulu layoutnya, bisa nggak usah diganti dulu juga nggak apa-apa, tapi di sini kita ganti dulu ya guys. Yang ke 6 ya, 6 ini guys, yang ke 6 layout 6. Nah, kalian nggak usah pakai nanti kalau ada kiri, nanti aku kasih tahu caranya. Nah, kan di sini y-nya itu kita lihat di data, y-nya paling kecil kan 60 ya kan, jadi kelipatan 5 tuh dia masih masuk di 60 kan. Oke, berarti sampai rentangnya berarti sampai 85 udah. Oke, tapi kalau kalian mau ganti, kalian pencet format aksis teman-teman. Kalian pencet ininya, ketuk 2 kali, nah nanti muncul format aksis. Oke. Minimumnya kita tulis deh, karena di situ 60, berarti kita tulis minimumnya 60. Enter. Nah, ini kan jadi 600. Tenang guys, kita ganti 60,0. Nah, 60 kita tulisnya 60 aja ya guys, 60. Nah, nanti minimumnya 60, maksimumnya 90. Oke, ini data Y. Kita tulis di sini. Data Y. Oke. Terus buat yang X-nya kan paling kecil 2, teman-teman. Paling gede kan 6. Nah, berarti kita di sini tinggal tulis aja. Pencet 1 kali. Nah, kalau nanti muncul kayak gini, kalian tinggal pindah ke sini guys. Access option. Nah, nanti kita keluar kayak gini. Maksimumnya itu di 2 guys. Dan paling tinggi itu. Nah, jadi nggak muncul. Oke, seperti ini ya teman-teman. Dah. Terus kita tulis di sini data X. Yang memanjang ini Y, yang ke bawah seperti ini, yang lurus ke bawah seperti ini itu Y, itu X. Ini Y, ini vertikal Y, horizontalnya X. Nah, untuk yang ada kayak gini, ini kan bawaan layout, ya kan? Kita delete guys, pencet delete. Nah, ini juga kita pencet delete. Nah, jadi kan nggak mengganggu kita. Terus ini kalau format aksesnya udah nggak digunain, nggak apa-apa guys, tutup aja. Ini kita ganti dulu judulnya. Diagram pencar. Buat judul di atas ini, kalian bisa tulis sesuai data judul kalian ya guys. Jangan diagram pencar ya, biar kalian lebih. Ini kita tulis karena di sini mau nguji jam belajar dengan nilai. Di sini jam belajar dan hasil nilai ujian. Oke ya teman-teman. Nah, terus kita pencet lagi ininya, pencet, kita ke format teman-teman, ke format, klik garis yang ini, klik, udah kalian klik sampai muncul tanda plus, kita pencet, pencet ini, pencet 2 kali, terus tarik sampai ujung sini ya teman-teman. Nah, terserah teman-teman mau ganti ininya boleh, mau nggak ganti juga nggak apa-apa ya. Sesuka kalian aja, sebagus kalian aja gimana. Nah, udah jadi ini diagram pencar. Nah, kalian udah nemuin hubungan dengan hasil nilai ujian yang kalian peroleh. Jadi, semakin lama kalian belajar, maka semakin tinggi juga nilainya.
di mana kalian belajar selama 6 jam, maka nilainya juga akan semakin tinggi, yaitu mendapatkan rentang 85 dan bahkan mungkin sampai 90 kalau kalian belajarnya lebih lama. Oke. Terima kasih. Oke teman-teman, agar tidak ketinggalan video baru, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Jangan lupa untuk klik like dan share video ini agar video ini lebih bermanfaat. Jika teman-teman punya kritik, saran, atau pertanyaan, silahkan ketik saja di kolom komentar. Kami dari kelompok 7 izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.